Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para santri Pondok Pesantren Darul Ukhwah Jakarta Barat yang diberkahi oleh Allah, kemarin kita telah membahas urutan-urutan bagaimana kita akan melakukan suatu temuan kegiatan yang pas dan sesuai buat kita hidup ke depan, dimulai dari idrok. Terus nomor 2 menerima diri sendiri, nomor 3 memutuskan, nomor 4 ikhtiar, nomor 5 adalah mas'uliyah, tanggung jawab. Tanggung jawab itu sebuah refleksi dari diri kita. Kalau kita selalu berpikir positif, maka akan melakukan hal-hal yang positif. Kalau kita selalu berpikir negatif, maka juga bisa menarik untuk melakukan hal-hal yang negatif. Tanggung jawab itu bukan makhluk langka. Tanggung jawab itu sudah diajarkan dari zaman kita keluar perocot bayi. Ketika kita lahir masih bayi, bunyinya oek-oek, itu sudah ada tanggung jawab. Coba lihat saja ketika bayi baru lahir, setelah nangis, dikasih jari saja mulutnya, itu sudah mau melakukan tanggung jawabnya untuk dia ngenyot miminya itu. Nah, itu artinya tanggung jawab itu sudah dari lahir. Mundu an khalaqanallahu ta'ala ila dunya khalaqana mas'ulin an anfusina. Ketika kita baru dilahirkan oleh Allah ke dunia, Allah bersamaan dengan itu sudah memberikan sifat tanggung jawab kepada setiap diri kita masing-masing. Untuk itu ada sebuah cerita tentang cerita tanggung jawab. Kana hunaka malikun yuridu aya'rifa hal ar-ra'iyah mas'ulunan anfusihim amla fa amara al-harasa ayadau sohratan kabiratan fi muntasifit tariq liya'rifa kaifa sayatasarrafa an-nasu saya tasarrafun nasu ma'as-sohrah wa kanat as-sohratu thaqilah jiddan wa la yastati'u syakhsun bimufradihi ayahmilaha. Kana hunaka malikun pada suatu hari ada seorang raja. Ada seorang raja yuridu yang menghendaki siapa raja menginginkan ayak rifa untuk mengetahui siapa raja, mengetahui ariaya akan masyarakatnya. Ada seorang raja ingin tahu masyarakatnya, mas'uluna an anfusihim
amla. Mereka bertanggung jawab an anfusihim pada diri mereka amla atau tidak. Jadi dulu ada seorang raja. Seorang raja itu ingin tahu masyarakatnya, rakyatnya itu punya rasa tanggung jawab pada dirinya apa tidak. Nah, hanya ingin tahu rakyatnya bertanggung jawab apa tidak pada dirinya. Kemudian fa'amaro, kemudian perintah siapa raja? Perintah al-harosa akan penjaganya ayado'u untuk menaruh siapa raja, siapa haroth, menaruh sohrotan kabirotan akan batu yang besar. Batu yang besar fi muntasifit toriki, di tengah-tengah jalan, di tengah-tengah jalan. Liya'rifa, agar supaya mengetahui siapa malik, siapa rajanya, agar rajanya tahu kaifa saya tasarrafu, bagaimana mereka bagaimana melakukan, siapa anasu manusia melakukan ma'a as-sohrati, dari batu yang besar itu. Ma'a as-sohrati, dari batu yang besar. Jadi seorang raja ingin tahu rakyatnya bertanggung jawab pada dirinya apa tidak. Kemudian rajanya meminta pada penjaga untuk menaruh batu yang besar di tengah-tengah jalan. Sampai orang-orang nggak bisa jalan, karena setiap orang yang akan mencoba mengangkat sendiri tidak mampu untuk memindah batu itu. Wakanat, dan ada apa sohratu, batunya itu sakilatan jiddan, sangat berat. Batunya sangat berat. Wala yastati'u, dan tidak mampu siapa saksun bimufrodihi, seseorang dengan dirinya sendiri. Jadi seseorang dengan dirinya sendiri tidak mampu ayah malaha untuk memindahkannya. Kalau sendirian nggak mampu untuk memindahkannya, taruh krek di tengah jalan. Lalu tiba-tiba famaro awalu saksin bisayyarah, wa indama wajada hadhihi sahrah nazala wa akhadha yastamul mulk wal balad wan nas thumma raqiba sayyarah wa raja'a wa akhadha tariqan ukhra. Famaro, kemudian tiba-tiba lewat siapa awalu saksin, orang yang pertama. Orang yang pertama lewat bisayaroh, dengan mobil. Kalau sekarang, zaman dulu dokar. Tiba-tiba ada orang pertama lewat. Wa indama wajada, ketika menemukan siapa awalu saksin, hadhi sohrota, pada batu ini, nazala, kemudian turun siapa awalu saksin, turun wa akhoda, dan mencoba untuk mengambil tapi tidak mampu itu. Terus yastumu, marah-marah
siapa orang yang lewat itu tadi. Yastumu dan marah-marah siapa awalus saksin al-mulk akan rajanya, marah-marah terhadap raja, wal balad dan marah-marah terhadap negara, wanas dan marah-marah terhadap orang-orang. Hanya karena ada batu. Batu itu ditaruh di jalan oleh rajanya karena rajanya ingin tahu masyarakatnya punya rasa tanggung jawab apa tidak. Tiba-tiba ketika ada satu orang yang lewat, dia mencoba untuk memindahkan batunya, nggak mampu, marah-marah. Nah ketika marah-marah, marah-marahin rajanya gitu, marah-marahin negaranya, marah-marahin orang banyak, jancuk kayak gitu lah pokoknya gitu. Gitu. Sumarokaba kemudian naik lagi, orang yang tadi marah-marah. Sumarokaba kemudian naik lagi, siapa orang yang pertama tadi saya retakan mobilnya, wa roja'a dan kembali, siapa walu saksin kembali, wa akhadha tariqan ukhra dan mengambil jalan yang lain. Dia balik ngambil lewat jalan yang lain, nggak jadi lewat jalan situ sambil gerutu, jancuk. Mestinya udah sampai kok ini jadi muter deh. Ada batu sih. Padahal batu itu memang sengaja ditaruh oleh raja, ditaruh di situ. Rajanya di sampingnya dengerin dia lagi dimarah-marahin oleh orang itu hanya karena ada batu. Summa ja'a kemudian datang lagi. Siapa akhorun orang yang lainnya? Datang lagi yang lainnya. Wa indza mawajada sakhrata nazala wa hawala ayadfaha anit tariq. Falamma lam yastati akhadha yastumu al-mulk al-malik wal balad aidon. Wa inda mawajada ketika menemukan siapa akhor orang yang satunya tadi as-sokhrota akan batu yang besar, nazala kemudian turun dari mobilnya, wahawala dan mencoba siapa akhor ayat faha untuk memindahkan sokhroh, memindahkan anitorik dari jalan. Walamma lam yastati ketika dia mencoba tidak mampu, ketika dia tidak mampu, akhadha maka kemudian dia melakukan yastumu misuh-misuh, marah-marah lagi al-mulk akan rajanya dimarahi. Raja apaan? Ada jalan, ada batunya, nggak ngerti apa. Nah, pokoknya marah-marah itu. Ya kayak orang kita itu kan presiden Jokowi, gitu terus itu. Ya walaupun di medsos itu kelihatannya banyak yang orang kayak gitu. Selain dia marah-marah ke rajanya, wal balad, marah-marah ke negaranya dimarahi. Aidon begitu pula. Orang-orangnya juga dimarahi. Nggak tahu kucing juga ikut dimarahi. Itu. Nah, summa ja'a as-salis, kemudian datang orang yang ketiga. Wa wajada sohrota fanazala minas sayyarati wa hawala ayadfa'aha walakinnahu lam yastati' fa akhadha yufakkiru kaifa yadfa'ul adha 'anin nas alladhi sawfa tamurru ala hadhihi as-sakhrah fa hawala ayadfa'aha biqit'atin minal khashab walakinnaha inkasarat
Fa istanjada bin nas liyu'inuhu 'alaiha faja'ahu ba'dun nas wa hamaluha ma'an hatta stata'u ayadfa'uha ba'idan 'anit thariq. Kemudian orang yang ketiga datang lagi. Sumaja'a, kemudian datang lagi siapa? Salis, orang yang ketiga. Wawajada, dan menemukan siapa? Salis, menemukan as-sakhrata, akan batunya yang di tengah jalan. Fanazala, kemudian turun lagi siapa yang orang ketiga tadi? Minas sayyarah, dari mobilnya. Wahawala ayat faha, wahawala, dan mencoba siapa? Salis ayat faha, untuk memindahkan siapa? Salis pada sokhroh. Walakinnahu lam yastati, tetapi dia tidak mampu juga, tidak bisa didorong sendiri, nggak bisa. Fa'akhadha, kemudian dia mengambil, mencari. Fa'akhadha, kemudian dia melakukan yufakiru, berfikir. Ini orang udah kakek-kakek, pakai sarung, agak bengek sedikit, batuk-batuk yang ketiga ini. Turun juga, tapi kemudian dia berfikir. Yufakiru, berfikir, kaifa yadfa'ul adha, berfikirnya bagaimana cara meminggirkan hal-hal yang bisa membuat orang lain celaka. Memikir begitu karena ada sokhroh aninas, dari manusia. Dia mikirnya untuk menyingkirkan sesuatu yang membuat orang lain nggak baik. Dia mikir bahwa imatatul adza anit thoriq bagian daripada iman. Dalam kitab Su'bul Iman, Su'abul Iman, cabang-cabangnya iman itu ada 77 cabangnya. Bid'un wa sab'ina, 77 cabangnya. Yang pertama mengucapkan la ilaha illallah. Yang terakhir adalah menyingkirkan hal-hal yang bisa menjadikan orang lewat tidak baik. Nah, itu cabangnya iman. Kakek-kakek yang ketiga ini ingat itu, kemudian dia berpikir gimana caranya, dicoba sendiri nggak kuat. Akhirnya dia mengambil orang, mencari orang, bengok-bengok, nyari kanan kiri, nggak seperti yang ke 1 dan 2. Yang 1 dan 2 kan misu-misu terus muter balik. Ini tidak, ini mencari jalan bagaimana batu itu biar minggir dari jalan itu. Nah, sehingga dia berpikir mencari orang alati saufa tamuru ala hadhi sokhrah, mencari orang yang akan melewati batu ini. Fahawala, kemudian mencoba siapa orang tadi? Ayat faha, untuk menggelindingkan, untuk memindahkan pada sokhrah, biqit'atin minal khosab, dengan kayu, sepotong kayu. Nyari kayu, didongkel dengan sepotong kayu. Walakin nahang kasarot, tetapi patah kayunya. Didongkel pakai kayu, patah kayunya, nggak bisa. Fastanjada, maka kemudian berusaha mencari siapa tadi orang yang ketiga, binas, mencari manusia. Untuk apa? Liyu'inuhu, untuk membantunya alaiha, untuk memindahkan sokhroh,
memindahkan sohroh. Faja'ahu, kemudian datang tiba-tiba padanya siapa ba'dunna sebagian orang, karena dia nyari bantuan, ada orang yang datang. Wahamaluha ma'an, dan mencobanya bersama-sama, mencobanya memindahkan batu ma'an bersama-sama. Hatta stata'u, sehingga mereka mampu ayat fa'uha untuk memindahkan batunya ba'idan yang jauh anit toriki dari jalan. Dipindahkan batunya bareng-bareng orang nyari tadi. Nah tiba-tiba ketika batunya udah minggir jauh, wahuna dhoharolahu saksun min khalfi syajaratin wa a'tahu syaikan fanadhara rajulu fi asyik fawajada milyunaini dolar faqala lahu rajulu hal antal malik qala lahu al malik na'am anal malik faqala lahu ar-rajulu wa madza taf'al huna ya malik qala lahu ana alladhi wada'tu hadhihi sahrata fi nisfi tariqi kai a'rifu minan nas kai a'rifu man minan nasi saufa yahtamilul mas'uliyah daf'al adha anin nas. Ya tiba-tiba rajanya nongol, karena tadi dia yang naruh batunya di situ untuk mengetahui rakyatnya mau bertanggung jawab apa tidak. Nah, orang rata-rata cuma marah-marah terus gitu. Siapa aja dimarahi gitu. Jalan rusak marah gitu. Ada corona marah. Ini marah-marah terus itu. Wahuna di sini dhoharo, nampak muncul. Wahuna di sini dhoharo, muncul lahu siapa saksun seseorang min khalfi syajaratin dari belakang wit-witan, belakang pohon ngumpet. Nah, siapa yang muncul tiba-tiba dan wa'atahu, dan memberikan padanya, pada orang ketiga tadi, memberikan syikan akan cek. Oh, mengasih cek. Kalau sekarang ya cek gitu. Fanadhara, kemudian melihat siapa rajulu, orang laki-laki yang udah tua tadi. Fisyak, pada cek itu ada tulisannya fawajata, maka menemukan siapa orang yang ketiga, menemukan milyunen, 2 juta dolar. Tuh 2 juta dolar. Mana ada orang di sini udah berbuat baik terus presidennya ngasih 2 juta dolar, nggak ada. Gubernurnya 2 juta dolar, nggak ada. Orang nemu. Bupatinya, gubernurnya kumpul jadi satu, nggak ada. Wong mau ngasih bingkisan corona aja, bingkisan sosial corona yang ada sasisnya, ada kecapnya, belum rata semua. Ya kan, kok 2 juta dolar, nggak ada. Faqala, maka kemudian berkata lahu pada rajanya siapa rajulu, laki-laki yang ketiga tadi, hal antal malik, apakah anda seorang raja? Qala lahu al malik, kemudian dia berkata padanya, na'am ana al malik, saya inilah rajanya. Nah, begitu. Loh, kok bisa di sini ngapain? Tadi saya mindahin batu, raja nggak ada, saya nyari-nyari. Faqala, berkata lahu pada raja siapa rajulu, laki-laki itu, wa madza taf'al huna, apa yang raja lakukan di sini?
Qala menjawab lahu pada laki-laki tadi. Rajanya menjawab ditanya, ngapain di sini? Ana alladzi wada'tu hadhi sahrata. Nah, ana bermula aku, alladzi wada'tu yang aku orang yang menaruh hadhi sahrata pada batu ini, finis fitoriki di tengah-tengah jalan. Untuk apa saya naruh batu di tengah-tengah jalan? Kai akrifu, agar supaya aku tahu, agar saya tahu minan nas dari masyarakatku, dari orang-orang, tahu saufa yatahammalu mas'uliyah, agar aku tahu orang-orang yang akan mau menanggung mas'uliyatan, akan tanggung jawab, daf'al ada anin nas, memindahkan hal-hal negatif untuk manusia, memindahkan atau menghilangkan hal-hal yang tidak baik untuk manusia. Wa qultu fi nafsi, kemudian aku berkata dalam diriku, saufa uktihi hadiyah, kata rajanya, saufa uktihi, kalau ada orang yang mempunyai rasa tanggung jawab dengan memindahkan batunya yang di jalan itu, saufa uktihi, aku akan mengasihkan hadiatan, akan hadiah, milyunain, akan 2 juta dolar. Wa antalladzi tahammalta, dan andalah yang mencoba mau menanggung al-mas'uliyata, akan tanggung jawab. Wa tastahiqqu hadhil hadiyah, maka Anda berhak hadhil hadiyah, akan hadiah ini. Nah, tuh. Jadi kalau ada orang tanggung jawab kayak tadi, tanggung jawab itu langsung datangnya dari cara berpikir kita. Kalau cara berpikir kita itu positif, nggak ada orang tahu, nggak ada orang mengerti, nggak ada orang lihat, nggak ada orang nyuruh. Tapi kalau dia tanggung jawab, ada hal yang nggak baik di jalan, disingkirin. Karena di pikiran dia itu adalah bagian daripada iman. Itu imatatul adza anit thoriq. Nah, ketika dia melakukan itu, berarti orang itu mempunyai rasa tanggung jawab. Ada yang nyuruh? Tidak. Ada yang lihat? Tidak. Wong dia nyari teman, malah nyari teman. Apakah dia marah-marah? Tidak. Enggak marah-marah. Lalu dia lakukan. Tapi karena rajanya niatnya untuk ngelihat tanggung jawabnya rakyatnya, ini raja zaman dulu, raja zaman sekarang mah nggak ada. Cuma pidato terus, ngomong mau ngasih bantuan sosial, bantuannya nggak nyampe-nyampe. Itu nggak seperti raja dulu. Ketika dia bikin kebijakan, ingin tahu rakyatnya taat apa enggak pada kebijakannya dia, nurut apa enggak, punya tanggung jawab apa enggak. Nah, itu dia bisa mencoba dengan cara seperti tadi. Lah, itulah rasa tanggung jawab itu kayak gitu. Disuruh tidak disuruh, ketahuan enggak ketahuan. Kalau orang punya terpanggil rasa tanggung jawab, ada piring kotor, ada gelas pating belarah kemana-mana, cuma dipakai, diliatin, dibuang kemudian. Ada sendok melotot tapi enggak ngeliat.
gitu. Jadi mata melotot nggak ngelihat seperti ikan asin itu namanya orang yang tidak punya rasa tanggung jawab. Itu, understand? Wal mas'alatu laisat mas'alatu hadiyatin milyunen dolar la. Innal mas'alata hiya annaka tolama tahammalta al-mas'uliyah fahadihil hadiyah hiya nataijuka. Wal mas'alah bermula masalahnya laisat mas'alatu hadiyah, bukan masalah hadiah 2 juta dolar. Masalahnya di sini bukan persoalan 2 jutanya, tapi persoalannya adalah innal masalah bermula persoalannya ia bermula masalah itu annaka sesungguhnya Anda semua tolama tahammalta ketika Anda mau menanggung al-mas'uliyata akan tanggung jawab fahadhihi hiyal hadiyah, inilah hadiahnya. Bukan karena Anda itu adalah melakukan mindah batu, bukan mindah batu dapat 2 juta dolar, tidak. Masalahnya masalah Anda mau bertanggung jawab. Inilah ya bermula hadil masalah ini nataijuka, hasil Anda. Fa anta adrokta kudrotak. Ini namanya ketika melakukan kayak gitu, fa anta bermula Anda itu adrokta menemukan siapa Anda, kudrotak akan kemampuan Anda. Ini contoh Anda menemukan kemampuannya. Kemampuan untuk apa? Kemampuan untuk berpikir dan memindahkan halangan yang ada di jalan. Wa taqabbalta nafsaka, dan Anda mau menerima diri Anda, gelemaken, mau nerima diri Anda sabar dan sadar mau melakukan itu. Wa qarorta, dan kemudian nomor 2 setelah idrok, idroknya untuk apa? Idroknya untuk apa? Orang yang ketiga itu idroknya untuk apa? Hah? Apa? Idroknya apa? Wah, ini sama aja, ikan asin gesek, mata melotot tapi enggak mikir. Ini ditanya baru mingkem ya nggak bisa jawab. Orang yang ketiga idroknya apa? Iya, apa tanggung jawabnya ngapa? Ya mata melotot kayak gesek, guys. Gini ingin sukses gimana? Idroknya ya memindahkan batu. Itu. Ini gesek semua, mata melotot nggak mikir. Nah, setelah dia tahu bahwa batu kalau tetap di situ itu menjadi adza anit thoriq anin nas, maka dia berpikir untuk memindahkan itu idroknya. Understand? Itu loh. Yes. Gesek ikan asin, matanya melotot, nggak mikir. Nah, setelah dia begitu, wakororta, wakhtarta, Anda kemudian memutuskan dan memilih untuk melakukan. Jadi, yang pertama, fa'anta adrokta kudrotak. Itu yang pertama. Anda melakukan memindahkan apa tadi? Batu. Anda artinya idrok. Nomor 1. Nomor 2, wataqabbalta nafsaka, dan Anda mau menerima kenyataan itu bahwa Anda punya ilmu kalau memindahkan adza dari
berjalan itu adalah bagian iman. Wa taqabbalta, kemudian Anda mau menerima itu. Nomor 3, wa qararta, Anda memutuskan untuk memindahkan itu. Wakhtarta, dan Anda memilih gimana caranya. Caranya dipilih, didongkel, didorong, nyari orang, nyari traktor, itu ikhtiar. Wa tahammalta al-mas'uliyah, dan mau menanggung resikonya, tanggung jawab. Wa hakadza nakunu, wa hakadza, dan beginilah nakunu, ada siapa kita, itu mustamirina, terus berjalan, terus menerus, ma'abadina beserta bagian teman-teman kita al-ba'do yang lain. Bitoriqatin mutatabiatin, dengan cara yang terus menerus, wa muttazanatin, dan seimbang, balance, wasalimatin, dan damai. Cara hidup itu kayak gitu. Fal awalu, maka yang paling pertama adalah al-idraku. Kliknya menemukan apa? Dari kemarin ngomong idrak nggak paham. Otaknya digunakan, coba. Fa awalan, pertama-tama al-idrak lil kudratil la mahdudah, pada kemampuan-kemampuan yang tidak terbatas. Udah kakek-kakek, tapi karena idraknya harus memindahkan batu yang besar, dia tetap lakukan. Mampu gitu. Apa orang yang pertama nggak mampu? Mampu. Tapi karena dia nggak ada idrak, maka dia cuma ngomel-ngomel. Itu. Wa ba'da dzalik, dan setelah itu at-taqabbul adzati, menerima dirinya. Setelah wabada, dan setelah itu al-qarar, memutuskan, putuskan, lakukan. Bistikhdami hadhil qudrat, dengan menggunakan kemampuan ini, ala mahdudah, yang tidak terbatas. Summa ikhtiar, kemudian ikhtiar. Summa ikhtiarul uslub, kemudian mencari model, mencari caranya melakukan, terserah caranya gimana. Al-munasibi litangfidhi, yang sesuai atas pelaksanaannya. Cari caranya gimana yang sesuai atas pelaksanaannya. Wabada, dan setelah itu tahammalu al-mas'uliyata, mau bertanggung jawab. Wabada dzalik, dan setelahnya tanziful madi, membersihkan kotoran-kotoran yang lalu, yang gantung terus-menerus di pikiran Anda. Nah, dibersihkan agar ketika melakukan hal-hal semacam ini ikhlas, tidak terpaksa, tidak berat di pikiran, tapi merasa ikhlas. Nah, kalau Anda seorang organisatoris, ada di PMII, ada di IPNO, ada di mana, kalau Anda semuanya itu orang yang bertanggung jawab, melihat di lingkungan organisasi yang tidak jalan, ya Anda bergerak dan menggerakkan orang lain. Urusan 2 miliar, 2 juta, urusan dapat rezeki dari mana, itu bukan urusan kamu itu melakukan apa, tapi urusannya kamu mau bertanggung jawab itu.
Orang yang mau bertanggung jawab semacam itu, rezekinya dimudahkan oleh Allah dari yang tidak disangka-sangka. Ya seperti tadi itu. Jadi pantatnya ringan, kakinya ringan, tangannya ringan, ikhlas, tidak ngomel terus. Nah itu nanti rezekinya dipermudah. Maka jadi orang harus latihan tanggung jawab. Anda berada di mana, jadi apa, kalau tanggung jawab, maka akan memudahkan hidup Anda.